Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang prosedur kegawat daruratan pada pasien dewasa. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang fraktur. Jadi fraktur didefinisikan sebagai terjadinya atau terputusnya kontinuitas tulang rawan epifisis atau tulang rawan sendi. Bisa juga fraktur didefinisikan sebagai terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang umumnya itu disebabkan karena adanya ruda paksa. Nah, apa saja etiologi dari terjadinya fraktur? Jadi secara umum fraktur ini penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu karena adanya cedera traumatik dan yang kedua itu adalah karena fraktur patologik. Jadi untuk cedera traumatik itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu cedera langsung dan cedera tidak langsung. Untuk cedera langsung itu berarti fraktur itu terjadi karena adanya pukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang tersebut itu patah secara spontan. Nah, kemudian kalau cedera tidak langsung itu berarti adanya fraktur itu terjadi bukan karena pukulan langsung ke lokasi benturan atau ke tulang, tetapi bisa terjadi karena pasien atau orang tersebut jatuh. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya patah tulang. Nah, selanjutnya untuk faktor patologik sendiri itu adalah penyebab fraktur yang terjadi karena adanya proses penyakit tertentu. Contohnya itu adalah tumor tulang atau adanya kanker tulang. Nah, itu juga dapat menyebabkan fraktur patologi karena akibat dari pertumbuhan jaringan baru yang tidak terkendali dan pertumbuhannya itu bersifat progresif. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena infeksi seperti osteomyelitis. Nah, seperti kita tahu bahwa osteomyelitis itu adalah adanya radang atau infeksi pada osteom atau tulang. Nah, ini bisa terjadi sebagai akibat adanya infeksi akut. Nah, biasanya pada pasien yang mengalami osteomyelitis ini akan mengalami nyeri yang hebat. Nah, selain itu juga bisa terjadi karena secara spontan yang disebabkan oleh stres tulang. Nah, biasanya kondisi ini terjadi pada pasien yang memiliki penyakit polio. Nah, itu tadi beberapa penyebab dari fraktur. Tanda dan gejala dari fraktur itu ada banyak, diantaranya yang pertama adalah deformitas. Nah, deformitas ini adalah suatu kondisi adanya daya tarik kekuatan otot yang menyebabkan fragmen tulang itu berpindah dari tempat asalnya. Jadi adanya perpindahan atau perubahan struktur bentuk tulang. Kemudian yang kedua adalah pembengkakan. Nah, biasanya pada fraktur juga akan terjadi adanya edema atau pembengkakan. Kemudian yang ketiga adalah memar. Nah, biasanya memar ini karena adanya perdarahan subkutan pada lokasi fraktur sehingga pada pasien dengan fraktur itu akan muncul warna kebiruan atau keunguan. Kemudian juga ada terjadi spasme otot atau pengencangan otot atau ototnya itu mengalami spasme, kekakuan. Nah, kemudian yang pasti ada nyeri karena di situ ada proses terputusnya jaringan. Kemudian bisa juga terjadi hilangnya fungsi. Jadi pada bagian yang terjadi fraktur itu akan mengalami penurunan atau hilangnya fungsi. Nah, selain itu juga terjadi krepitasi. Selanjutnya untuk klasifikasi, jadi klasifikasi fraktur itu dapat dibedakan karena beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan sifat fraktur itu dibagi menjadi tiga, yaitu fraktur tertutup, fraktur terbuka, dan juga fraktur kompleksitas. Untuk fraktur tertutup itu adalah kondisi ketika tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang itu dengan dunia luar. Jadi putusnya tulang itu tidak sampai nampak pada
kulit luar, jadi tidak nampak lukanya. Kemudian yang dimaksud dengan fraktur terbuka itu apabila ada hubungan antara fragmen tulang itu dengan dunia luar, sehingga tulang itu akan nampak pada permukaan kulit. Nah, kalau fraktur kompleksitas itu ya adanya fraktur tertutup dan juga fraktur terbuka pada luka tersebut. Klasifikasi fraktur yang kedua itu berdasarkan komplit atau tidak komplitnya fraktur. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu fraktur komplit dan juga fraktur inkomplit. Nah, kalau fraktur komplit itu apabila garis patahan itu melalui seluruh penampang tulang, jadi benar-benar putus atau patah. Nah, kemudian untuk fraktur inkomplit itu apabila garis patahan itu tidak sampai melalui seluruh penampang tulang. Ada juga yang mengklasifikasikan fraktur itu berdasarkan jumlah garis patah. Nah, ini dibagi menjadi tiga, yaitu fraktur komunitif, kemudian yang kedua fraktur segmental, dan yang ketiga itu adalah fraktur multiple. Jadi untuk fraktur komunitif ini adalah fraktur di mana garis patah itu lebih dari satu dan biasanya saling berhubungan. Jadi ada dua garis patah misalnya, tetapi antar dua garis patah tersebut itu saling berhubungan. Kemudian fraktur segmental itu fraktur yang garis patahnya lebih dari satu tetapi tidak ada hubungan antar garis patah tersebut. Selanjutnya fraktur multiple itu adalah fraktur yang memiliki garis patah lebih dari satu tetapi tidak pada tulang yang sama. Komplikasi dari fraktur itu ada banyak, diantaranya yang pertama itu bisa menyebabkan kerusakan arteri. Nah, biasanya pada orang yang mengalami fraktur itu akan terjadi kerusakan arteri berupa pecahnya arteri akibat dari trauma. Nah, biasanya kondisi ini ditandai dengan tidak adanya nadi ataupun nadi itu dapat teraba lemah. Biasanya selain itu juga capillary refill time itu akan menurun atau lebih dari 2. Kemudian nampak adanya cyanosis bagian distal atau bagian yang menjauh dari tubuh. Bisa juga terjadi adanya hematom. Komplikasi yang kedua itu adanya cedera saraf. Nah, implementasi dari cedera saraf ini adalah terjadinya peningkatan kualitas nyeri pada pasien yang mengalami fraktur. Selain itu juga bisa mengalami penurunan fungsi dari organ yang mengalami fraktur. Kemudian komplikasi yang ketiga itu adalah terjadinya sindrom kompartemen. Jadi sindrom kompartemen ini merupakan komplikasi yang serius pada pasien dengan fraktur karena adanya kondisi otot, tulang, saraf, dan pembuluh darah yang terjebak dalam jaringan parut. Nah, biasanya sindrom kompartemen itu juga bisa terjadi ketika pasien itu setelah digips atau dilakukan pembabatan yang terlalu kuat. Jadi tanda-tandanya itu bisa organ yang dilakukan gips atau pembabatan itu mengalami pengerutan. Nah, selain itu juga bisa terjadi sindroma embolik lemak. Nah, sindroma embolik lemak ini juga merupakan komplikasi yang serius dan biasa terjadi pada kasus fraktur tulang panjang. Sindrom emboli lemak atau fat embolism syndrome itu terjadi karena sel-sel lemak yang dihasilkan oleh bone marrow kuning itu masuk ke dalam aliran darah sehingga menyebabkan tingkat oksigen yang ada di dalam darah itu menurun. Nah, kondisi-kondisi yang menyebabkan sindroma emboli lemak itu diantaranya pada pasien dengan kaku sendi atau adanya artritis. Nah, kemudian nekrosis avaskular. Kemudian bisa juga pada penyatuan tulang yang terhambat. Itu beberapa komplikasi dari fraktur.
penata laksanaan pada fraktur secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu cara konservatif dan juga cara operatif. Untuk cara konservatif itu biasa dilakukan pemasangan gips ataupun pemasangan traksi. Nah, ini bisa dilihat pada gambar, itu adalah contoh dari pemasangan gips dan juga pemasangan traksi. Jadi kalau pemasangan traksi itu bagian yang fraktur itu akan diberikan beban. Nah, bebannya ini nanti bertujuan untuk imobilisasi dan juga meluruskan bagian yang mengalami fraktur. Nah, indikasi tindakan dari konservatif itu bisa dilakukan pada anak-anak ataupun remaja, di mana proses ini dapat dilakukan karena anak-anak ataupun remaja itu masih dalam proses pertumbuhan. Nah, kemudian yang kedua, jenis fraktur tidak cocok untuk pemasangan fiksasi internal. Nah, ini bisa dilakukan gips ataupun pemasangan traksi. Yang kedua itu adalah cara operatif atau bisa melalui pembedahan. Biasanya itu akan dilakukan reposisi dan juga fiksasi. Untuk indikasi dilakukannya cara operatif itu dilakukan pada orang yang tua atau lemah. Nah, kalau misalnya tua ini kan tidak bisa mengandalkan tubuhnya untuk proses penyembuhan. Oleh karena itu bisa dilakukan cara operatif. Kemudian yang kedua itu pada fraktur multiple, bisa pada ekstremitas bawah, itu juga lebih baik dilakukan tindakan operatif. Kemudian adanya faktor patologik yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan biasanya pada penderita yang memang memerlukan imobilisasi secara cepat. Nah, ini juga harus dilakukan cara operatif, yaitu bisa dengan fiksasi. Nah, ini contoh dari tindakan atau cara operatif. Yang pertama itu adalah fiksasi internal. Jadi fiksasinya itu dilakukan di dalam atau di dalam kulit. Nah, kemudian yang kedua ada fiksasi eksternal. Jadi untuk fiksasinya itu nampak. Jadi kalau kalian melihat pasien-pasien yang habis operasi tulang kemudian didapatkan ada besi-besi, nah itu adalah fiksasi eksternal. Kondisi kegawat daruratan selanjutnya yaitu luka bakar. Jadi apa yang dimaksud dengan luka bakar? Luka bakar itu adalah suatu trauma yang biasanya disebabkan karena sumber panas. Nah, sumber panas ini bisa jadi dari air panas, uap panas, arus listrik, bahan kimia, radiasi, petir, dan lain sebagainya yang mengenai kulit, mukosa, atau jaringan yang lebih dalam dan biasanya menyebabkan kerusakan atau kehilangan kulit. Nah, semakin banyak kehilangan atau kerusakan kulit itu, maka akan semakin berat juga pasien itu mengalami kehilangan cairan. Nah, saat ini luka bakar itu masih merupakan masalah yang besar dan sangat serius, dan pertolongan pertama yang tepat itu akan sangat membantu dalam prognosis dan juga penyembuhan korban dari luka bakar. Sebab luka bakar itu banyak sekali, diantaranya luka bakar karena api, karena air panas, bahan kimia, listrik, petir, sengatan sinar matahari, atau karena bom. Nah, selanjutnya apa akibat adanya luka bakar? Yang pertama itu adalah terjadinya kerusakan kulit, baik dari lapisan epidermis, dermis, lemak subkutan, atau yang lebih dalam ke otot ataupun ke tulang. Nah, selanjutnya bisa terjadi juga adanya infeksi atau sepsis. Nah, selain itu juga bisa mengalami kehilangan cairan, elektrolit, protein, ataupun bisa menyebabkan gagal nafas. Nah, biasanya ARDS ini pada luka bakar yang grade-nya itu besar. Nah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini untuk derajat luka itu secara umum dibagi menjadi 3. Kedalaman kerusakan jaringan akibat luka bakar itu tergantung pada derajat panas sumber, penyebab, dan lamanya kontak pasien dengan sumber.
panas tadi. Nah, biasanya ciri-ciri luka bakar derajat 1 itu terbatas pada lapisan epidermis atau lapisan terluar kulit. Kemudian tidak dijumpai bula. Kemudian ada eritema dan biasanya terasa nyeri. Nah, untuk penyembuhannya bisa dilakukan tanpa pengobatan khusus, bisa dengan analgetik dan juga membersihkan luka saja. Nah, contoh dari luka bakar derajat 1 itu adalah ketika terkena sengatan matahari yang ekstrim. Nah, ini adalah gambar pada luka bakar derajat 1. Selanjutnya yaitu luka bakar derajat 2. Nah, untuk luka bakar derajat 2 ini kerusakan meliputi epidermis sampai sebagian dermis. Nah, biasanya pada luka bakar derajat 2 ini terdapat bula, kemudian masih terasa nyeri. Nah, untuk luka bakar derajat 2 itu dibagi menjadi 2, yaitu pada derajat 2A atau derajat 2 dangkal dan pada derajat 2B atau derajat 2 dalam. Nah, untuk derajat 2 dangkal itu kerusakan mengenai bagian epidermis dan lapisan atas dari korium atau dermis. Nah, biasanya pada luka bakar derajat 2A ini penyembuhan kurang lebih 2 minggu tanpa adanya jaringan parut. Kemudian pada derajat 2B ini kerusakan mengenai hampir seluruh dermis dan sisa-sisa jaringan epitel tinggal sedikit. Nah, biasanya untuk proses penyembuhan itu lebih lama dibandingkan dengan derajat 2. Nah, biasanya apabila memang diperlukan itu akan dilakukan skin graft. Berikut ini adalah gambar umum dari luka bakar derajat 2. Selanjutnya yang ketiga adalah luka bakar derajat 3. Kerusakan pada luka bakar derajat 3 ini meliputi lapisan epidermis, subkutan, otot sampai ke tulang. Nah, biasanya pada luka bakar derajat ketiga ini organ-organ daerah sekitar itu mengalami kerusakan dan biasanya sudah tidak dijumpai adanya bula. Nah, biasanya pada luka bakar derajat 3 ini juga akan ditemui kulit terbakar berwarna abu-abu atau hitam. Nah, biasanya sensasi nyerinya itu sudah hilang karena ujung saraf sensoriknya itu rusak. Nah, pada luka bakar derajat 3 ini penyembuhan itu terjadi lama karena sudah tidak adanya epitalisasi secara spontan dan ini butuh pengobatan secara intensif. Nah, itu adalah contoh gambar dari luka bakar derajat 3. Nah, ini adalah contoh nyata dari derajat luka bakar di mana pada gambar yang pertama itu adalah luka bakar derajat 1, kemudian gambar yang kedua itu adalah luka bakar derajat 2A atau dangkal, dan yang ketiga itu adalah luka bakar derajat 2B atau dalam, dan yang terakhir itu adalah luka bakar derajat 3. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui pasien kita itu mengalami luka bakar? Nah, kita itu harus segera menghitung luas luka bakar dari pasien karena ini akan berpengaruh terhadap penata laksanaan. Nah, luas luka bakar ini dapat dihitung dengan menggunakan hukum 9 atau suka disebut rule of 9. Nah, rule of 9 ini adalah derajat luas luka bakar. Terdiri dari apa saja? Yang pertama itu adalah kepala. Untuk kepala nilai totalnya itu adalah 9% dibagi bagian depan itu adalah 4,5% dan bagian belakang itu adalah 4,5%. Sedangkan yang kedua itu tubuh. Untuk tubuh itu nilai totalnya adalah 36%, terdiri dari depan dan belakang. Untuk depan itu terdiri dari dada dan perut. Untuk dada dan perut itu luas keseluruhannya adalah 18%. Tetapi kalau pasien hanya
terkena luka bakarnya dada saja atau perut saja, berarti masing-masing 9%. Sedangkan untuk bagian belakang yaitu bagian punggung itu sebesar 18%. Kemudian selanjutnya adalah lengan. Untuk lengan nilai totalnya itu 18%, terdiri dari lengan atas, depan, dan belakang itu adalah 9%, dan lengan bawah, depan, belakang itu adalah 9%. Kalau misalnya pasien hanya mengalami luka bakar di lengan atas depan, berarti lukanya itu hanya 4,5%. Selanjutnya yaitu kaki. Untuk kaki nilai totalnya adalah 36% dan terdiri dari untuk tungkai atas, depan, dan belakang itu 18% dan tungkai bawah, depan, belakang itu 18%. Kalau hanya tungkai atas depan saja berarti nanti luas luka bakarnya adalah 9%. Dan yang terakhir itu adalah alat kelamin. Untuk alat kelamin itu 1%. Nah, ini untuk luas luka bakar pada pasien dewasa. Sedangkan pada pasien anak itu berbeda. Untuk luas luka bakar pada anak nanti bisa dipelajari pada gambar ya. Nah, selanjutnya yaitu kriteria berat ringannya luas luka bakar. Nah, jadi secara umum itu dibagi menjadi 3, yaitu luka bakar ringan, luka bakar sedang, dan luka bakar berat. Untuk kriteria berat ringannya itu dapat dilihat dari luas luka bakar pasien. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami atau menguasai cara menghitung luas luka bakar pasien. Nah, selanjutnya yaitu penata laksanaan. Penata laksanaan ini dapat dilihat dari 3 hal. Penata laksanaan di tempat kejadian, pengkajian pertama, dan penanganan pada saat di ruang emergensi. Untuk penata laksanaan di tempat kejadian, kita harus melihat terlebih dahulu kondisi api, apakah masih menyala atau sudah mati. Kalau misalnya masih menyala, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, diantaranya yaitu menyiram korban dengan air yang jumlahnya itu sangat banyak, terutama apabila api itu disebabkan karena bensin dan minyak. Kalau misalnya air yang ada itu sedikit, jangan sampai disiramkan karena nanti malah bisa memperparah atau mengakibatkan api itu semakin besar. Kemudian yang kedua adalah menggulingkan korban yang terkena luka bakar tadi. Nah, kalau bisa itu sambil diberikan selimut basah. Nah, dengan cara ini si penolong juga harus waspada, takutnya nanti api menjalar kepada penolong. Kemudian yang kedua adalah hentikan proses luka bakar. Nah, walaupun api itu sudah mati, biasanya luka bakar itu akan mengalami pendalaman luka. Oleh karena itu, kita bisa menyiram pasien itu dengan air yang bersih, gunanya adalah untuk pendinginan dan menahan luka itu agar tidak semakin dalam. Apabila apinya itu sudah padam, maka untuk luka bakarnya sendiri itu jangan dilakukan apa-apa. Cukup dengan menutup menggunakan kain bersih dan nanti sambil menunggu pertolongan selanjutnya. Nah, untuk di negara-negara yang memiliki iklim dingin itu jangan sampai kita menyemprot dengan menggunakan air yang sangat dingin pada korban kegawat daruratan luka bakar karena nanti takut terjadi hipotermi dan bisa memecahkan bula. Nah, ini harus sangat dihindari. Selanjutnya yaitu pengkajian pertama. Nah, pengkajian pertama ini atau triase itu terdiri dari yang pertama RW, sirkulasi, dan juga ventilasi. Ini adalah prioritas intervensi pertama yang harus dilakukan oleh seorang penolong, yaitu mempertahankan RW, ventilasi, dan perfusi. Nah, kalau misalnya memang sekiranya pasien itu mengalami masalah pada RW atau ventilasi, kemudian kita bisa lakukan intubasi endotrakeal. Nah, selain itu, apabila kita melihat bahwa
sirkulasi dari pasien itu terhambat, kemudian pasien resiko mengalami dehidrasi, maka kita bisa melakukan pemasangan infus untuk mempertahankan volume sirkulasi. Nah, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan luka bakar. Nah, pemeriksaan luka bakar itu tadi dapat dilakukan dengan cara menghitung luas luka bakar dengan menggunakan rumus Rule of 9. Nah, ini agar dapat melakukan penata laksanaan selanjutnya. Untuk penanganan di ruang emergensi ada beberapa poin yang harus dilakukan. Yang pertama itu penolong harus memakai sarung tangan steril pada saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian harus membebaskan pakaian yang terbakar. Kalau bisa dilepas saja pakaiannya. Kemudian kaji apakah ada trauma lain selain luka bakar. Kemudian bebaskan jalan nafas, rehidrasi apabila ditemukan resiko kehilangan cairan yang banyak. Nah, untuk rumus pemberian cairan nanti menggunakan rumus Baxter. Nah, lalu bisa juga dilakukan pemasangan polikateter untuk melihat apakah pasien itu mengalami oliguri. Kemudian berikan analgetik atau obat anti nyeri untuk meredakan nyeri pada pasien. Kemudian berikan obat tetanus toksoid apabila perlu. Apabila luas derajat luka bakar dari pasien itu berat dan diperlukan pencucian, maka bisa dilakukan di kamar operasi dengan kondisi bius total. Nah, yang harus dilakukan diantaranya adalah seperti berikut. Luka harus dicuci, kemudian dilakukan debridement dan juga desinfeksi menggunakan safflon, olesi betadine, bersihkan dengan air steril, kemudian tutup tule, topical silver diberikan, kemudian pasien diberikan tutup kasa steril atau bisa menggunakan elastik perban. Kemudian luka nanti bisa dibuka pada hari ke-5 sampai hari ke-7, kecuali sebelum itu nanti ada tanda-tanda infeksi, bisa dilakukan buka lebih dini dan dilakukan pembiusan total. Nah, itulah materi tentang luas atau luka bakar, terutama pada prosedur kegawat daruratan pada pasien dewasa. Semoga paham. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.